Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 30 Agustus 2024 dalam pekan biasa ke-21 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Florentina Setio, Mazmur dilantunkan oleh Maria Paula, dan renungan ditulis oleh Erna Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa kami, sabdamu yang begitu kaya makna telah membuat kami bergegas menerima panggilan untuk menjadi murid Kristus. Hari ini kami telah mempersiapkan diri untuk kembali mendengarkan sabdamu. Maka dari itu, bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 1 ayat 17-25. Saudara-saudara, Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, melainkan untuk memberitakan Injil. Dan ini pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan sampai menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang arif dan melenyapkan kearifan orang-orang bijak. Di manakah terdapat orang berhikmat? Di manakah si ahli Taurat? Di manakah orang cerdik pandai dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Sebab hikmat Allah telah menentukan bahwa dunia dengan hikmatnya tidak mengenal Allah. Oleh karena itu, Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya berkat kebodohan pemberitaan Injil. Orang Yahudi menuntut tanda, dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib, suatu sandungan bagi orang Yahudi, tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Karena yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan.
firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah selalu, agar kalian layak berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana, selain pelita, juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh, aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya."
Demikianlah sabda Tuhan. Pentingnya mempersiapkan diri. Renungan dibawakan oleh Erna Kusuma. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai seorang wanita, istri, dan sekaligus ibu dari keempat anak kami, saya merasakan imbas yang kuat dari gadis-gadis yang dikisahkan pada bacaan Injil tadi. Semacam resonansi dari 5 gadis yang kurang persiapan itu. Namun sekaligus menjadi stimulan dari 5 gadis yang bijaksana. Intisari yang saya tangkap adalah pentingnya mempersiapkan segala sesuatunya sebelum hal itu terjadi. Saya jadi teringat apa yang saya kerjakan sebagai persiapan menyambut kelahiran keempat anak kami. Ada banyak sekali kesalahan dan kekurangan ketika mempersiapkan kelahiran anak sulung kami, yang mesti kami perbaiki sebagai upaya berjaga-jaga seandainya diberi anugerah anak lagi. Kita memang cenderung tidak terbiasa untuk mempersiapkan dengan matang sebelumnya. Bahkan kadang berpikir, lihat gimana nanti sajalah. Hari ini Yesus mengajarkan kepada kita melalui perumpamaan 10 gadis yang akan menyambut kedatangan mempelai pria. Yesus menyampaikan tentang pentingnya melakukan persiapan yang matang sebelum melaksanakannya. Gadis-gadis yang bijaksana, walau sempat tertidur karena lama menunggu pengantin yang tak datang-datang juga, toh pada waktunya siap menyambut kedatangan mempelai. Mereka tidak hanya menyiapkan pelita, tetapi juga minyak yang diperlukan. Sementara ada orang yang merasa sudah sangat disibukkan oleh rutinitas domestik rumah tangganya, sehingga merasa tidak cukup waktu untuk keperluan lain di luar rutinitas itu, termasuk mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan. Sementara ada orang yang disibukkan oleh berbagai kegiatan sosial dan kegiatan di luar rumah, lalu mengabaikan kewajibannya sebagai ibu dan istri. Ke-10 gadis itu telah mengambil keputusan terbaik. Mereka memutuskan untuk turut berpartisipasi, menyambut kedatangan mempelai, meluangkan waktu demi sang pengantin, walau sampai kelelahan, mengantuk dan tertidur. Bedanya, ada 5 gadis yang kurang mempersiapkan diri. Mereka membawa pelita tapi tidak membawa minyak. Bagaimana pelita dapat menyala kalau tanpa minyak? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pelita dalam perumpamaan Yesus ini adalah diri kita. Sedangkan minyak dalam buli-buli melambangkan Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Bagaimana kita dapat menyala dan menjadi terang jika tidak ada minyak di dalamnya? Roh Kudus adalah sumber kekuatan, bimbingan, dan sekaligus penghiburan bagi kita. Oleh karenanya menjadi penting untuk tetap menjaga agar jangan sampai kita kehabisan minyak, agar pelita kita tetap dapat terus-menerus menyala. Kita dapat mengisi buli-buli kita dengan Roh Kudus tanpa mesti menunggu sampai kehabisan. Setiap saat kita bisa berjumpa dengan Tuhan di dalam doa, bisa meminta Roh Kudus untuk senantiasa memenuhi hati kita. Mengisi buli-buli juga dapat dilakukan dengan mendengarkan dan merenungkan sabda Allah, seperti yang disediakan oleh The Power of Word ini, mengikuti perayaan Ekaristi untuk selalu mengingat pengorbanan Yesus demi penebusan kita, dan juga dengan aktif mengikuti kegiatan persekutuan di lingkungan, paroki, komunitas, atau kategori lainnya. Sebagai seorang gadis atau seorang ibu bagi anak-anak, atau seorang istri bagi pasangan, dan dengan berbekal buli-buli yang dipenuhi Roh Kudus, kita akan dimampukan sebagai penggerak, pendengar, pembimbing, penolong, bahkan sebagai teladan yang berperan penting dalam gereja, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Kita boleh menjadikan Bunda Maria sebagai role model, sebagai panutan di era modern seperti sekarang ini, era yang cenderung individualistis dan tergerus oleh budaya sekuler yang bersifat kebendaan dan membuat kita dijauhkan dari budaya kerohanian. Bunda Maria bukan hanya Bunda Allah,
tetapi juga Bunda segala bangsa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, semua kegiatan memerlukan persiapan, baik kegiatan di komunitas, perhelatan di gereja, atau bahkan di dalam keluarga. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Pertama-tama tentunya dengan membuat daftar, menulis semua hal yang perlu dipersiapkan, sebisanya sampai hal-hal detail. Setelah itu, susunlah daftar tersebut ke dalam jadwal kerja atau agenda kerja. Kapan akan dikerjakan dan siapa yang akan mengerjakan. Melibatkan orang lain dan mendelegasikan tugas-tugas adalah langkah manajerial yang perlu diperhatikan. Selanjutnya perlu menyusun prioritas berdasarkan tingkat urgensinya. Tuangkan ke dalam jadwal dalam bentuk milestones atau tahapan progres. Dan yang terpenting, yang tidak boleh kita abaikan adalah mengisi buli-buli dengan minyak agar pelita dapat menyala dan menjadi terang. Kita tidak bisa berbuat apa-apa di dalam kegelapan. Selalu meminta bimbingan dari Roh Kudus, menjadikannya sebagai sumber kekuatan kita. Marilah kita menjadi gadis yang bijaksana, menjadi Bunda Maria sebagai role model, agar peran kita dapat dirasakan oleh siapa saja yang ada di sekitar kita. Dan marilah kita berdoa bersama untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini. Ya Allah Bapa yang kami kasihi, kami bersyukur atas anugerah iman yang Engkau berikan kepada kami. Bantulah kami untuk selalu siap menyambut Engkau dengan hati yang murni dan penuh kerinduan. Kuatkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus, serta bantulah kami untuk dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang dan berkenan di hadapan-Mu. Doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.